Setiap manusia secara umum itu pasti pernah membenci atau mempunyai kebencian. Dan kebencian merupakan emosi yang sangat kuat yang sifatnya destruktif atau merusak. Lalu, dari mana sih munculnya kebencian? Munculnya kebencian itu dari ketidaksukaan dan kemarahan. Tidak suka atau marah yang terpendam dalam dan tahan lama di hati kita itu melahirkan kebencian. Orang yang tidak suka atau marah itu wajar-wajar saja, tapi ketidaksukaan atau kemarahan itu terpendam dalam dan tahan lama di hati kita, maka disitulah muncul yang namanya kebencian. Kalau marah biasa saja atau tidak suka, itu belum jadi benci. Tapi kalau marahnya atau tidak sukanya itu terpendam di hati kita dan dalam, keingat-ingat terus di pikiran, dan kita pelihara terus. Jadi dimanapun dan kapanpun kita masih ingat secara intensif. Disitulah lahirnya sebuah kebencian. Jadi kemarahan dan ketakutan, ketidaksukaan yang kita pelihara lama di hati kita ini, itu sudah jadi kebencian. Dalam norma masyarakat ataupun agama, boleh saja kok kita tidak suka pada sesuatu hal atau marah yang biasa saja. Namun jangan membenci, karena kebencian itu merusak. Kebencian itu ibarat kita minum racun dan berharap orang lain yang keracunan, kan menderita jadinya. Kebencian itu adalah kondisi mental kita atau ego kita yang ingin menghancurkan segala yang tidak menyenangkan, yang membuat diri kita tidak bahagia. Sebagai contoh begini, seumpamanya kita punya teman atau tetangga yang usil, yang menyebalkan. Tentu kita tidak suka dengan tingkah laku orang tersebut. Itu wajar, ketidaksukaan ini. Tapi jika kita memendam ketidaksukaan tersebut di hati kita dan itu kita pelihara mendalam, maka itu sudah jadi kebencian. Dan kebencian itu merugikan. Siapa yang rugi? Diri kita sendiri. Orang hidup itu kan biasanya ada sebuah pertimbangan. Ketika kita memutuskan sesuatu, itu pasti ada suka ataupun tidak suka, yaitu normal atau wajar. Namun hati-hati, ketidaksukaan ini kalau kita pelihara, maka hati kita akan diliputi kebencian. Yuk coba cermati deh ke dalam diri kita masing-masing. Ada tidak sesuatu atau seseorang yang kita tidak suka? Dan ketidaksukaan kita ini kita pelihara dalam batin kita atau pikiran kita. Kalau itu ada, maka hati-hati. Diri kita sudah diliputi kebencian. Kok bisa ya? Kita itu kok membenci? Kok bisa ya orang itu bisa membenci? Jadi hakikatnya
Timbulnya kebencian itu bisa ditinjau dari 3 perspektif. Yang pertama, kita bisa tinjau kebencian dari perspektif natural atau perspektif alami. Setiap makhluk hidup, manusia ataupun hewan, itu mempunyai karakter atau watak dasar tidak menyukai atau benci. Kenapa? Karena untuk mempertahankan diri atau mempertahankan spesiesnya dalam rangka bertahan hidup. Kita kan ingin bertahan hidup, ingin sukses, ingin disenangi, ingin nyaman, ingin aman, dan sebagainya. Keinginan ini kan insting. Nah, keinginan ini ada konsekuensinya, yaitu sifat tidak suka. Sifat tidak suka ini untuk membentengi diri, untuk bertahan hidup. Misalnya, ada teman kita atau tetangga kita yang nyebelin, yang usil, mau main ke rumah kita, lalu kita membuat sebuah alasan. Kita bilang, "Nggak usah main ke rumahku ya, karena malam ini aku ada acara." Kita melakukan ini kan supaya privasi kita tidak terganggu. Kita memprotek diri kita secara alami dalam rangka untuk bertahan diri agar kita privasinya tidak terganggu. Ini yang pertama. Berarti ada loh benih-benih kebencian di dalam diri kita. Yang kedua, kita bisa tinjau dari perspektif psikologi, yaitu kebencian itu hasil dari pengalaman individual sejak kecil atau pengalaman kita sejak kecil. Kita membenci sesuatu apapun itu biasanya karena hasil pengalaman kita. Mungkin kita tidak suka kucing atau tidak suka anjing. Misalnya ini, itu pasti karena di dalam diri kita ada pengalaman traumatik. Gara-gara entah itu digigit kucing atau dikejar anjing. Jadi kebencian itu bisa dibentuk oleh pengalaman. Makanya banyak orang yang takut dengan hal-hal kecil atau yang tidak suka dengan hal-hal kecil ataupun benci, entah itu dengan binatang ataupun makanan, itu pasti ada trauma dalam masa kecilnya. Yang ketiga, perspektif sosial, yaitu kebencian itu tidak hanya hasil dari pengalaman, tetapi pengalaman itu lahir dari sebuah struktur sosial. Sebagai contoh begini, kita mungkin tidak suka terhadap kelompok tertentu, organisasi tertentu, ataupun aliran-aliran tertentu. Meskipun kita tidak tahu secara khusus tentang kelompok tersebut, namun karena struktur sosial kita, karena lingkungan kita, maka kita menjauhi. Itu struktur sosial. Kenapa kita bisa membenci kelompok atau aliran tersebut, aliran tertentu? Itu karena lingkungan kita. Lingkungan kita itu berpengaruh sekali kepada diri kita. Jadi sosial kita itu yang membentuk diri kita. Kita bisa benci pada seseorang itu karena pengaruh lingkungan. Kita juga bisa cinta kepada seseorang, kelompok dan sebagainya, itu juga pengaruh lingkungan. Jadi pengalaman tidak hanya dari pengalaman individual saja, tapi juga bisa dari pengalaman sosial. Dan dari situlah kebencian bisa lahir.
Jadi hakikatnya kebencian itu muncul karena kita punya potensi untuk membenci. Kita punya pengalaman kebencian yang membuat kita trauma. Dan kita punya dunia sosial yang biasanya terstruktur untuk membenci sesuatu atau untuk tidak menyukai sesuatu ataupun menyukai sesuatu. Inilah yang melahirkan sebuah kebencian.